Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa dengan keadaan sehat walafiat seperti ini. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata saya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi makro. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Randy Kurnia Saputra, dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ananda Saputra, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Intan Septi Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi makro. Apa sih itu ekonomi makro? Kenapa kita harus mempelajari ekonomi makro ini? Kita juga perlu mempelajari ekonomi makro karena hal ini akan membantu kita untuk memahami lebih mudah bagaimana perekonomian suatu negara itu berfungsi secara keseluruhan. Dalam studi ini, kita akan mempelajari fenomena ekonomi yang melibatkan masalah seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi, nilai kurs, mata uang, dan lain-lain. Dengan pemahaman ini yang kuat tentang ekonomi makro, kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memprediksi dampak kebijakan ekonomi terhadap suatu masyarakat serta memahami bagaimana dinamika perekonomian global dapat mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi ialah suatu ilmu yang mempelajari sebuah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Tujuan ilmu ekonomi ini ialah suatu untuk mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, untuk membuka wawasan yang luas terkait ekonomi, baik itu secara teori maupun kehidupan yang nyata di dalam masyarakat dan bernegara, dan juga untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi. Ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada ekonomi mikro, menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Yang kedua itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi dalam perdagangan internasional. Perkembangan mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi dikenalkan pertama kali oleh Adam Smith pada tahun 1776. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi para pengambil sebuah keputusan individual seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan. Contoh dari ekonomi mikro. Perilaku individual dari suatu perusahaan dapat menetapkan beberapa banyak yang akan dibeli jika harga barang tersebut mengalami kenaikan atau penurunan harga. Makroekonomi ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Ekonomi makro merupakan studi tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregat dan masalah secara keseluruhan atau agregat, serta mengabaikan masalah-masalah yang menghadapi oleh unit individu. Contoh dari ekonomi makro, inflasi yakni cenderung terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Isu utama dalam analisis mikroekonomi.
Yang pertama itu ada what. What itu ialah suatu yang harus diproduksi dan beberapa banyaknya. Unsur pertama dari masalah ekonomi modern berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi oleh produsen. Produsen juga harus memprioritaskan produksi suatu barang atau jasa yang sedang dibutuhkan agar tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat dengan seluas-luasnya. Yang kedua itu ada how. How itu bagaimana untuk memproduksinya. Setelah selektif dalam memproduksi barang dan jasa, produsen juga harus menentukan cara dan metode terbaik untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Karena terbatasnya sumber daya yang ada, maka produsen itu harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efektif atau lebih tepat sasaran dan efisien. Yang ketiga ada for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Produsen juga harus memikirkan siapa calon pembeli barang atau jasa yang telah kita ciptakan. Masalah ini meliputi pasar mana yang dituju agar bagaimana demografinya, beberapa kisaran penghasilan, bisnis, kelamin, serta usia. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi oleh sesuatu perekonomian. Analisisnya berusaha untuk memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di bagian yang lalu, yaitu faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian, mengapa pertumbuhan ekonomi ini tidak berkembang dengan stabil, mengapa pengangguran ini juga, dan kenaikan harga-harga yang selalu berlaku. Di samping ini menerangkan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan pada ekonomi negara dan keadaan-keadaan yang menciptakan berbagai masalah yang baru saja dinyatakan, analisis makroekonomi ini menerangkan pula langkah-langkah yang dapat digunakan untuk pemerintah untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Penentuan kegiatan ekonomi, analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai. Tingkat kegiatan yang dicapai oleh sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana sih pengeluaran agregat atau permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Dan pendapatan nasional itu atau produksi nasional ini yang tercipta. Dalam analisis tersebut akan diterangkan pula komponen-komponen dari pengeluaran agregat dan ciri-ciri setiap komponen tersebut juga. Baik, selanjutnya materi yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ananda Saputra. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Randy Kurnia Saputra. Masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja. Dan penduduk menambah keterampilan mereka. Selanjutnya, perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertumbuhan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.
Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Yang kedua yaitu konjunktur atau siklus kegiatan perusahaan. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ia selalu mengalami masa naik dan turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian mengalami perlambatan dalam berkembangnya dan ada kalanya ia merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan dalam jangka panjang dinamakan konjunktur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Yang ketiga yaitu masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang itu tergolong dalam angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contohnya, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gaji lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur. Ibu rumah tangga tadi dan anak orang kaya tersebut dinamakan penganggur sukarela. Yang keempat yaitu masalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau persentase pertambahan kenaikan harga berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. Selanjutnya itu yang kelima, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Istilah perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya. Dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor dan aliran keluar masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Selanjutnya itu alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi atau indikator makroekonomi, macroeconomic indikator yang terutama adalah yang pertama pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang kedua penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Yang keempat kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang terakhir atau yang kelima kestabilan nilai mata uang domestik. Yang selanjutnya itu pendapatan nasional. Untuk mengukur prestasi kegiatan ekonomi, produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik, pengertian produk nasional di atas dibedakan kepada dua pengertian. Yang pertama itu produk nasional bruto atau PNB. Faktor-faktor produksi milik warga negara suatu negara. Yang kedua, produk domestik bruto atau PDB. Faktor-faktor produksi di dalam negeri atau wilayah atau milik warga negara dan orang asing dalam suatu negara.
Dari pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua-dua konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan Septia Aulia. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara yaitu ada perbedaan di antara kegiatan kerja dan pengangguran ketenaga kerjaan yang sebenarnya. Di sini yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Di sini ada dua informasi yang diperlukan dalam menentukan angkatan kerja. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang berusia di antara 15 tahun dan 64 tahun. Yang kedua yaitu jumlah penduduk di antara yang berusia 15 sampai 64 tahun yang ingin bekerja. Contohnya yaitu kayak pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela lainnya. Jumlah penduduk dalam golongan A yang dinamakan penduduk usia kerja, dan penduduk dalam golongan B yang dinamakan dengan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, angkatan kerja yang diperlukan dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam A dengan jumlah penduduk dalam B. Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dan dinyatakan dinamakan tingkatan partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga yaitu indeks harga dan tingkat inflasi. Selanjutnya yang di sini untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang perlu digunakan dalam indeks harga konsumen atau lebih dikenal dengan singkatan CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Nah, selanjutnya ada cara pembentukan indeks harga. Di sini cara pembentukannya ada tiga langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama memilih tahun dasar, yang kedua yaitu menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga, dan yang ketiga yaitu menghitung indeks harga. Selanjutnya ada menentukan tingkat inflasi. Tingkat inflasi terutama dimaksud untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang dilakukan dari satu tahun ke tahun lainnya, yaitu untuk diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di sini neraca pembayaran memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara suatu negara dengan negara-negara lainnya. Neraca pembayaran merupakan data yang member gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara dengan negara lainnya. Yaitu yang selanjutnya kestabilan kurs valuta asing. Di sini salah satu alat pengukur lainnya yaitu dengan digunakan untuk menilai keteguhan suatu ekonomi adalah perbandingan nilai suatu mata uang asing. Misalnya kayak dolar US dengan nilai mata uang domestik, misalnya rupiah, dibandingkan itu dinamakan dengan kurs valuta asing. Nah, di sini valuta asing itu adalah neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing, dan sebaliknya apabila pembayaran teguh surplus dalam neraca keseluruhan dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus yang bertambah jumlahnya. Di sini ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Itu tuh ada 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan segi penawaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang membuat perubahan dalam suatu bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau perubahan penawaran mata uang dalam perekonomian atau pengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter seperti diterangkan yang sebelumnya tadi sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, di sini kebijakan segi penawaran itu tuh bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah dan atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran yaitu kebijakan pendapatan yang dengan langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Yang di sini yang dilakukan bertujuan untuk dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Baiklah, segitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.